Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bayi kecil, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat cemas seperti itu? Tanya Mu Xuanyin dengan bingung. Dan bahkan, murid Sekte Es yang ikut bersama mereka juga ikut kebingungan. Kakak dan yang lain dalam bahaya, sial, formasi ini harusnya aku melihat peta yang ditandai kakak dengan cermat, ucap bayi kecil dengan wajah marah. Hahaha, kalian telah datang, dan kenapa ingin buru-buru pergi? Ucap seseorang yang keluar dari formasi. Banyak sosok muncul dari formasi itu, dan di depan para sosok itu ada sesosok pria berpakaian serba hitam. Tetapi yang aneh dari pria itu adalah pada wajahnya, karena wajah pria itu seperti dihiasi layaknya wajah perempuan. Dan bahkan, bayi kecil yang melihat wajah pria itu pun merasakan mual. Jangankan bayi kecil, Mu Xuanyin dan murid Sekte Es pun juga sedikit merinding ketika melihat wajah yang dihiasi dengan bedak yang tebal, serta lipstik yang aneh. Siapa kamu? Tanya bayi kecil yang sekarang tidak dalam mood untuk bercanda. Siapa aku? Aku dipanggil Jenderal Jiwa. Hahaha, dan akulah yang menjaga formasi di sini. Jawab Jenderal Jiwa. Cih, hanya seorang jenderal. Ucap bayi kecil dengan wajah cemberut. Dia harus pergi ke tempat Lintian dengan segera sebelum terlambat, karena dia sangat mengetahui formasi apa yang telah direncanakan Raja Yimo itu. Hahaha, kucing kecil, kamu jangan sombong. Aku bisa membakarmu menjadi sate kucing dengan mudah, ucap Jenderal Jiwa. Bayi kecil tidak menjawabnya, lalu dia menatap Jenderal Jiwa dengan wajah serius. Orang ini hanya berada di alam abadi langit tingkat ke-7 setidaknya, tapi berkat formasi ini, dia mampu melawan seorang alam abadi langit tahap awal seperti bayi kecil. Kakak ipar, keluarkan seluruh binatang iblis yang aku bawa, aku akan melawan jenderal setengah jadi ini, ucap bayi kecil dengan wajah serius. Hati-hati bayi kecil, ucap Mu Xuanyin. Tenang saja, aku ini kuat, hehehe, balas bayi kecil sambil melompat dari kepala Mu Xuanyin. Sepasang sayap kecil muncul di punggung bayi kecil, dan dia pun terbang ke arah depan jenderal itu tanpa rasa takut. Hahaha, apakah kamu akan menyerah, dan apakah kamu mau menjadi binatang peliharaanku? Ucap Jenderal Jiwa dengan wajah sombong. Apakah kamu pikir dengan mendapatkan bantuan dari formasi di depanmu ini, kamu bisa menang dariku, ucap bayi kecil. Tidak lama setelah itu, aura mengerikan muncul dari tubuh bayi kecil. Dalam beberapa napas saja, aura itu telah membesar. Lalu tubuh bayi kecil yang tadinya hanya seekor kucing kecil, kini berubah menjadi semakin besar di hadapan jenderal dan para Moon Sekte Es. Menagaum, apakah kamu pikir aku hanya kucing biasa? Baiklah, akan aku tunjukkan sisi lain dari kucingku yang imut ini, teriak bayi kecil. Bayi kecil yang tadi hanya kucing biasa, tubuhnya menjadi sangat besar, dan dia memiliki dua sayap hitam di punggungnya. Bentuk asli dari yang bayi kecil yang dia munculkan, ini sangatlah membuat mereka terkejut sekaligus takut. Bagaimana tidak, wujud asli bayi kecil adalah harimau bersayap yang sangat legendaris. Telah dikatakan juga bahwa, harimau bersayap adalah penguasa dari segala harimau. Dan juga, kekuatannya tak kalah kuat dengan naga, phoenix, dan kurkura hitam. Bahkan Jenderal Jiwa pun tidak menyangka, dengan hal yang terjadi di depan matanya. Awalnya dia berpikir, kalau aliansi yang didirikan oleh Sekte Langit hanya akan mengirim orang-orang lemah, karena mereka tidak tahu rencana dari Raja Yimo. Tapi sekarang, ternyata itu sangatlah berbeda. Kamu harimau bersayap, dan salah satu binatang suci. Teriaknya dengan gemetar. Ada apa denganmu? Ayolah, mari kita bertempur, aku tidak mau menghabiskan waktu denganmu lagi.
Ucap Bai kecil dengan wajah serius. Jenderal Jiwa terlihat sedikit marah, tapi saat dia merasakan kekuatan dari Bai kecil, dia tahu kalau Bai kecil hanya di tahap abadi langit tingkat pertama. Jadi, dia menjadi tidak terlalu khawatir. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku, karena aku bisa menggunakan formasi ini untuk meningkatkan kekuatanku. Ucap Jenderal Jiwa. Mari kita coba, teriak Bai kecil. Tanpa banyak bacot lagi, dia menyerang Jenderal Jiwa, dan Jenderal Jiwa juga maju untuk bertarung dengan Bai kecil. Ush ush. Kalian habisi para murid yang di sana, lalu serahkan harimau hitam ini padaku. Teriak Jenderal Jiwa. Siap, jawab anak buahnya. Semua pasukan juga menyerang ke arah murid Sekte Es yang ikut bersama Bai kecil, dan Mu Xuanyin yang melihat itu membuka kantong binatangnya. Lalu, banyak binatang iblis yang muncul di dekatnya. Bahkan yang terlemah dari mereka itu adalah tingkat abadi, dan itu membuat semua pasukan di sana menjadi kaget. Kalian serang mereka, lalu lindungi kakak ipar dan wanita-wanita itu, ucap Bai kecil ke arah gerombolan binatang itu. Semua binatang iblis mengangguk, dan menyerang pasukan dari Jenderal Jiwa tanpa ragu. Ush ush ush. Dan pertarungan besar pun akhirnya terjadi. Kakak, kami akan bertempur juga. Ucap Wu Xin. Kalian harus berhati-hati. Bertarunglah bersama binatang iblis, karena mereka bisa membantu kalian, balas Mu Xuanyin. Siap, jawab murid Sekte Es. Murid Sekte Es akhirnya juga ikut dalam pertempuran. Bai kecil yang melihat itu sambil bertarung dengan Jenderal Jiwa mengangguk, dan mengeluarkan perintah lain. Bertarunglah bersama-sama, dan jangan biarkan para wanita terluka. Lin Qi kecil, lindungi kakak ipar, teriak Bai kecil memerintahkan. Bang bang, mengaum. Lin Qi kecil mengangguk, dan tetap bersama Mu Xuanyin untuk melindunginya. Sebaiknya aku harus mengirim berita ini pada saudara Bing Zhao dan yang lainnya, ucap Mu Xuanyin sambil mengeluarkan batu komunikasi dari cincin penyimpanannya. Tidak lama setelah itu, pesan Mu Xuanyin sampai pada Bing Zhao. Dia masih berdiri di sana, sambil memandang Jenderal Nafsu dengan senyum tenang di wajahnya. Tetapi saat Bing Zhao melihat pesan dari Mu Xuanyin, wajah Bing Zhao berubah menjadi menyeramkan, dan bahkan aura membunuh pun muncul di sekitarnya. Bajingan, kalian benar-benar menjebak kami, teriak Bing Zhao dengan marah. Hahaha, ayolah, kami tidak melakukan apapun, dan kami di sini hanya menjaga saja, balas Jenderal Jiwa. Sial, bunuh mereka semua dengan cepat, karena pasukan yang menuju ke Sekte Arai telah dijebak. Teriak Bing Zhao. Dia langsung mengeluarkan tombaknya, dan menyerang ke arah Jenderal Jiwa. Siap, semua murid Sekte Langit yang ikut, mereka juga tanpa basa-basi lagi langsung mengikuti di belakang Bing Zhao untuk menyerang musuh mereka. Hahaha, walaupun aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi jika hanya menahanmu di sini, itu sudah cukup untuk membuat rencana raja berjalan lancar, ucap Jenderal Jiwa. Dia juga langsung maju ke arah Bing Zhao. Dan, boom, pertarungan besar terjadi di tempat Bai kecil dan Bing Zhao berada. Lalu mereka berusaha untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat, itu agar bisa menghentikan pasukan aliansi yang sedang menyerang ke Sekte Arai. Sial, bunuh mereka dengan cepat, dan kita harus kembali secepatnya. Ucap Sukun sambil memanah ke arah Jenderal Tulang. Anak panah meluncur ke arah Jenderal Tulang dengan sangat cepat, tapi wajah Jenderal Tulang hanya tersenyum, dan itu membuat Sukun menjadi sangat kesal melihatnya. Kamu pasti sudah mendapatkan berita, namun sayangnya, aku hanya diminta untuk melindungi formasi ini. Jadi, marilah bermain, ucap Jenderal Tulang. Lalu, dia segera melepaskan satu tulang tajam untuk menahan anak panah Sukun. Bang! Sedangkan di tempat Lu Fuying, di sana juga terjadi hal yang sama,
dan mereka langsung menyerang Jenderal Sucubus tanpa pikir panjang lagi. Jiang Yi dan Lulu juga menjadi sangat marah, dan mereka bertiga bersama-sama bertarung melawan Jenderal Sucubus. Hahaha, aku akan menahan kalian di sini, ucap Jenderal Sucubus. Sial, harusnya pesanmu Suanyin juga telah masuk kepada adik kecil. Semoga saja tidak terlambat, ucap Lu Fuying dengan wajah muram sambil menyerang Jenderal Sucubus. Di tempat Long Aotian, aku tidak menyangka, rencana kalian sungguh luar biasa. Jika aku tidak salah, kalian ingin menggunakan semua aliansi kami untuk jadi pengorbanan darah bukan, ucap Long Aotian yang masih tenang berdiri di langit. Jika dibandingkan dengan yang lain, dialah yang lebih mudah untuk menyesuaikan dirinya. Walaupun dia sebenarnya juga cemas, tapi dia yakin kalau Lin Tian bisa mengatasi masalah di sana. Jadi bagi Long Aotian, dia tidak perlu untuk mencemaskan hal yang ada di sana. Lebih baik dia mencemaskan hal yang ada di sini, karena dia juga sedang memikirkan bagaimana cara menghancurkan formasi di depannya itu. Mungkin jika formasi itu hancur, maka kemungkinan besar rencana mereka akan gagal. Dia tidak berpikir terlalu lama, dan langsung berkomunikasi dengan Mu Suanyin. Itu dia lakukan agar dapat menanyakan, apakah ada cara untuk menghancurkan 5 titik formasi ini. Baiklah, mari kita sedikit bermain, ucap Long Aotian kepada Jenderal Racun. Hahaha, dengan senang hati, balas Jenderal Racun. Dan, boom, kedua aura mereka berbenturan, dan itu menyebabkan goncangan yang sangat besar di sana. Para pasukan Jenderal Racun serta murid Sekte Langit, mereka semua juga mulai bertempur. Bang 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 bang, di Sekte Arai, seluruh pasukan telah berada di sana dan mengelilingi Sekte Arai, dan terlihat dari dalam Sekte Arai, itu banyak Yimo serta para pengkhianat yang juga telah berkumpul. Hahaha, apa kabar kalian sekarang, saudaraku? Tanya leluhur Sekte Arai sambil melihat ke arah Lin Tian, dan para leluhur yang berada di belakang Lin Tian. Aku tidak menyangka, ternyata kamu akan mengkhianati kami, ucap leluhur Sekte Neraka dengan wajah sedih. Semua leluhur dari Sekte Super juga begitu, karena 4 Sekte Super sebenarnya dari dulu bertugas menjaga dunia ini dari serangan Yimo. Tetapi hal yang tidak disangka-sangka malah terjadi, karena Sekte Arai adalah salah satu Sekte Super yang telah berkhianat, bagaimana mungkin mereka tidak sedih? Hehehehe, kalian salah, dari dulu aku sudah mengintai kalian semua, dan tugasku adalah mendapatkan pijakan untuk menguasai dunia ini. Itulah perintah yang diberikan oleh tuanku, ucap leluhur Sekte Arai dengan penuh senyum. Mendengar jawaban leluhur Sekte Arai, semua orang di sana menjadi kaget. Mereka tidak percaya karena selama ini Master Sekte Arai sebenarnya sudah mengkhianati mereka, dan ternyata dia dari dulu adalah bawahan dari Yimo itu sendiri. Kamu, leluhur Sekte Neraka dan yang lainnya menjadi sangat marah. Selama ini mereka rela tertipu. Karena ternyata Sekte Arai selama ini sudah menjadi markas dari Yimo. Lin Tian tidak berbicara, dan dia hanya diam sambil memandang ke arah dalam markas Sekte Arai. Dia dapat melihat 5 orang kuat di dalam sana, dan salah satunya memiliki kekuatan sekuat seorang ahli puncak apam abadi langit. Sedangkan untuk keempat orang lainnya, mereka juga berada di alam abadi langit. Kenapa mereka tidak keluar? Pikir Lin Tian dengan aneh. Lin Tian merasakan ada hal yang aneh di sini, tapi keanehan macam apa itu, Lin Tian sendiri tidak mengetahuinya. Di dalam Sekte Arai, Raja Yimo dan 4 jenderal kuatnya hanya tersenyum, dan mereka sepertinya puas dengan apa yang terjadi di luar. Hehehe, rencana kita berhasil, ucap jenderal kedua. Iya, mereka tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, ucap jenderal ketiga. Sedangkan untuk jenderal bertopeng, dia hanya diam saja.
Sedangkan Raja Yimo dan 3 jenderal yang lain pun tidak tahu, apa yang sebenarnya sedang difikirkan jenderal bertopeng. "Jenderal, aktifkan arainya sekarang," ucap Raja Yimo sambil tersenyum. Dia dapat melihat dengan jelas, betapa banyaknya para ahli yang datang ke sini. Apalagi, banyak juga ahli tua yang berada di tingkat alam abadi langit dan abadi bumi. Bagi dirinya, ini adalah nutrisi yang sangat bagus. Dengan banyaknya ahli seperti ini, mungkin dia bisa mencapai tingkat itu. "Siap," balas Jenderal Beropang. Tetapi di balik topengnya, si jenderal bertopeng penuh dengan senyuman yang tak terbayangkan. Dan bahkan, Raja Yimo saja tidak mengetahuinya. Jenderal bertopeng berjalan ke arah pusat arai yang telah dia siapkan, dan tidak lama setelah dia sampai secara diam-diam, dia segera meneteskan sedikit darahnya ke dalam formasi itu. Lalu, dia mengubah gerakan tangannya secara lambat, dan itu terlihat oleh Raja Yimo dan 3 jenderal lainnya. Melihat hal itu, keempat Yimo itu penuh dengan wajah senyum sumringah, dan mereka akhirnya berhasil menjalankan rencana yang selama ini telah mereka rencanakan. "Pengorbanan darah," ucap jenderal bertopeng. Dan, boom! Getaran yang cukup besar tiba-tiba saja mengguncang sekte arai, dan itu membuat seluruh pasukan yang tadinya bertempur, kini menjadi kaget dan melihat ke tanah. Pada saat itu juga, mereka melihat garis merah seperti darah muncul dalam retakan di bawah tanah. Lin Tian yang melihat itu pun terkejut, dan tidak lama dari itu pesan dari Mu Xuanyin sampai padanya. Dan di saat dia melihat isi pesan itu, wajahnya suram, dan langsung berteriak dengan keras. "Semuanya, mundur dari sini," teriak Lin Tian. Teriakannya itu membuat seluruh pasukan aliansi merasa kaget, dan tanpa berpikir panjang lagi mereka segera mundur. "Hahaha, sayang sekali, itu sudah terlambat," ucap Raja Yimo dengan bangga. Dan, boom! Istana Sekte Arai langsung hancur, dan sebuah altar besar muncul dari dalam Istana Sekte Arai. Lalu, di saat Lin Tian dan yang lain melihat ke arah altar itu, ada satu orang yang sedang duduk sambil tersenyum dengan bahagia. Lalu 3 orang lain berdiri di belakangnya, dan ada satu orang di pusat yang formasi sedang mengendalikan formasi tersebut. Bang! Sebuah penghalang besar mengelilingi daerah di sekitar Sekte Arai. Dan akibatnya, pasukan aliansi tidak bisa keluar dari Sekte Arai, dan akhirnya mereka terjebak di sana. "Sial!" teriak Lin Tian dengan marah. Para leluhur dan pemimpin sekte, serta keluarga besar lainnya segera mendekat ke arah Lin Tian, dan mereka juga kaget dengan perubahan yang terjadi di Sekte Arai. Ada apa?" tanya Lin Hou sambil menyentuh bahu Lin Tian yang sekarang bergetar tak terkendali. "Kita tertipu, ternyata mereka telah lama menunggu kita di sini," jawab Lin Tian dengan penuh ketidakberdayaan. Bagaimana tidak, dia dapat merasakan kekuatannya ditekan secara perlahan, dan dia telah mencoba melepaskan kekuatan alam rajanya, tetapi gagal. Dan juga, dia dapat merasakan kalau dirinya dan dunia biru telah terpisah, dan dia tak dapat melihat apa-apa yang terjadi di benua biru sekarang. Bukan hanya dia, pasukan aliansi pun juga bisa merasakan hal itu. Kekuatan mereka ditekan, dan sepertinya juga bisa menghilang kapan saja, serta membuat hati mereka menjadi sangat cemas dengan hal ini. "Hahaha, akhirnya kalian terjebak di sini, dan aku sudah lama menunggu kalian," ucap Raja Yimo dengan bangganya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."